Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, apa kabar? Semoga kita selalu ada dalam keadaan yang baik. Kita ada dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Pelayanan Umum Studi Lanjut S3 di Universitas Indonesia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di hari yang baru ini, mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami. Kami mohon firman-Mu menuntun kami, agar setiap perjalanan kehidupan kami di hari ini dapat kami jalani dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh dapat kami mengerti dan kami pahami serta lakukan dalam kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 14 pada ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 yang menyatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Tema kita adalah Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, kalau saya tanya kepada sahabat GPIB satu persatu, pernah alami pertolongan Tuhan atau tidak? Saya yakin jawabannya pasti pernah. Dan kalau saya tanya lagi apa bentuk pertolongan Tuhan yang dialami, jawaban Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB pun pasti akan sangat beragam. Dua hal itu rasanya cukup untuk menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan umatnya. Pembacaan kita kali ini pun menunjukkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata. Apa bentuk pertolongan Tuhan? Dalam konteks bacaan kita, Tuhan buka jalan keluar kepada umatnya di saat umatnya berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Bacaan kita merupakan sepenggal kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bagian yang kita baca merupakan bagian yang paling epik, karena ketika bangsa itu hendak berlari dari kejaran prajurit Firaun, laju langkah mereka kemudian terhenti karena mereka dapati di depan mereka bukan sebuah jalan yang dapat mereka lewati, melainkan sebuah laut yang sama-sama kita kenal dengan Laut Teberau. Mereka gelisah karena diperhadapkan pada fakta yang tak terhindarkan itu. Mereka berpikir, sebagian besar mereka berpikir, bahwa itulah perjalanan terakhir mereka di dalam kehidupan mereka. Namun Musa sebagai pemimpin mereka berusaha menenangkan dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan selamat. Mereka akan selamat karena Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan pertolongan Tuhan akan tepat pada waktu yang ditetapkan. Sebagaimana Tuhan sudah sertai mereka dalam perjuangan mereka keluar dari perbudakan Mesir, maka Tuhan pun akan memberikan pertolongan ketika mereka diperhadapkan pada situasi yang
membuat mereka berpikir tidak ada lagi jalan keluar. Akhirnya apa? Alhasil mereka alami pertolongan Tuhan itu. Jalan keluar yang tadinya mereka pikir tidak ada, dibuka oleh Tuhan. Kita lihat bersama dalam bacaan kita, Tuhan menggerakkan angin timur yang kuat. Lalu air laut yang tadinya menutup jalan mereka dibelah menjadi dua, seolah bagaikan tembok. Dan air laut yang membasahi kemudian menjadi tanah yang kering. Sehingga mereka semua pun bisa berjalan, bisa berlari, dan mereka pun bisa menyeberangi laut itu dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB, dari sini kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan tepat pada waktunya. Poin penting dari bacaan kali ini adalah kita memiliki Tuhan yang pertolongannya selalu tersedia bagi umatnya. Kita memiliki Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar saat kelihatannya tidak ada lagi jalan keluar dalam persoalan, dalam permasalahan, dalam pergumulan yang kita alami. Persoalannya hanya satu. Maukah kita tanggalkan keraguan dan kemudian berserah serta berpengharapan penuh pada kuasanya. Belajar dari pengalaman umat Israel, ditolong Tuhan di masa yang lalu. Mari di masa kini kita tanggalkan keraguan kita akan kuasanya. Menjalani hari yang baru ini, mari jalani dengan berserah. Mari jalani dengan berpengharapan. Karena Tuhan yang sama sedang melakukan sesuatu yang baru dan luar biasa juga dalam kehidupan kita. Dan kita hanya perlu membuka pikiran kita untuk dapat menerima pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan, menuntun langkah kami untuk melanjutkan kegiatan kami di pagi hari ini. Yakinkan kami akan pertolongan Tuhan yang nyata, dan biarlah kami semua berpengharapan, berserah, dan menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menyerahkan segala persoalan, segala permasalahan yang kadangkala sudah tak sanggup terpikirkan lagi hanya kepadamu. Karena kami yakin dan percaya pertolongan-Mu nyata, dan kami akan menerimanya seturut waktu yang Tuhan tetapkan. Saat ini kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GPIB dalam gerak langkah perjuangan aktivitas di hari ini. Biarlah karya dan tuntunan Tuhan senantiasa memberkati mereka, dan mereka dapat mampu menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, sahabat GPIB. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada.